intelektual lintasan tidak. Akan tetapi postulat berpikir boleh dong diambil dari Al-Quran atau sumber-sumber yang dianggap terpercaya, ya kan? Nah, karena dialog ini amat penting menurut saya, saudaraku Habib Zain yang dimuliakan Allah, semoga amin. Amin. Karena itu harus kita dasari juga. Kalau Pendeta Joshua membuat istilah debat, dialog edukatif bermartabat, aktual dan terkendali. Haleluya. Itu top, ya kan? Top. Sebagai satu metode. Nah, dalam perspektif Quran juga diajarkan gitu loh. Saya minta adinda saya Arif Iksan bacakan surat An-Nahl surat ke-16 ayatnya 125. Mohon izin boleh Pak ya? Supaya pandangan kita silakan, Pak. Apa benar gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik, dan berargumentasi. Ya. Gitu. Siap. Top kan? Luar biasa. Quran itu. Mantap. Bukan pendapat Egy, Quran. Kalau debat istilah ini pendapat pendeta. Singkatan aja tuh Bang. Iya. Dialog edukatif loh. Berdasarkan itu, konteks pertanyaan Brother Joshua itu pandangan mengenai Habib Bahar gitu ya. Iya, karena kan maksudnya ada kontroversi tuh di masyarakat tuh. Nah, saya melihat, mendengar, merasakan, mengetahui waktu Habib Bahar di penjara saya kunjungi ya, di Gunung Sindur itu, saya lihat dan saya menemukan ada kedahsyatannya gitu loh. Dahsyat dalam hal leverage, karena nggak perlu diceritakan betapa istilahnya spesial di penjara itu. Tentu ini yang disebut dengan satu kondisi yang menurut hemat saya, walaupun dalam konteks di penjara, tapi dalam kemuliaan Allah gitu. Hal ini ya, kemuliaan yang dimaksud adalah bahwa kekuatan tauhid itu berbasis kepada keberanian gitu. Karena banyak orang yang relatif tidak berani. Kalau mendukung rejim nggak perlu keberanian, namanya penjilat, pendukung, pengekor, follower, ya, nggak biasa-biasa aja. Tapi ketika in position, oposisi, tapi terkendali, ya, keterkendalian dia adalah mazhab yang dia yakini berdasarkan Syafi'i barangkali ya, pemandangan saya melihatnya begitu. Dia mengharamkan menggulingkan pemerintah yang sah. Itu pandangan Habib Bahar. Iya, tapi tidak salah dong kata istilah dia. Kalau dia merasakan dan melihat ada kezuliman, ada ketidakbenaran dari rejim, dan dia mengingatkan dalam perspektif itu, tidak maksud untuk menggulingkan, maka sah-sah juga gitu deh. Masuk dalam dataran demokrasinya kan beda pendapat, dijamin tercover dalam pasal 28. Tapi ada saluran kan Bang untuk menyampaikan aspirasi, ya, apa sudah dilakukan? Saluran dia kan dalam perspektif dia ulama, dia merasa begitu, atau orang menyebutnya juga dia begitu. Saya sebagai sahabatnya, saya berani mengatakan dia sahabat saya, karena saya baik, dia manggil saya abang ya. Yang apa maksud saluran itu sebagai seorang ulama, artinya dalam berdakwah dia menyampaikan aspirasinya kepada umat, begitu? Itu saluran? Itu salah satu saluran dalam bentuk dakwah. Dan dia terkendalinya tidak pernah menghimbau mari gulingkan Jokowi, misalnya nggak ada deh, nggak ada. Terkendali dia mengkritik hal-hal yang sifatnya dianggap kezaliman yang terjadi gitu. Pemerintah dalam arti institusi bukan ya, pribadi. Iya. Dia jangankan itu, dia bilang bapak saya kalau salah saya ingatkan gitu. Logikanya apalagi orang lain. Nah itu prinsipnya. Nah pada dataran itulah saya respect dong. Jadi dia tidak mengeneralisir persoalan,
tidak dengan kebencian, tapi sisi lain orang melihatnya itu kebencian. Mungkin style bicaranya aja atau gaya pastinya. Soal gaya mah, masya Allah. Gayanya Bang Ebi lebih parah lagi. Sama juga kita bahas selera. Maksud lo senang pakai baju merah, aku baju biru gitu. Itu persoalannya gila itu. Iya. Selera ya. Kita boleh dong. Itu kan subjektif. Lawannya objektif. Nah, dataran berpikir saya, insya Allah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os jubedil. Egi Sujana teori. Saya gitu pandangan, karena tentang pandangan saya tentang Bahar. Begitu saya melihatnya. Jadi, oke Pak, itu dari sisi pandangan Bang Egy, perspektif Bang Egy menanggapi sikap atau pendirian iman ataupun apa yang diyakini oleh Habib Bahar dalam memperjuangkan yang benar di negara ini, sehingga dia melakukan itu dengan caranya, dan menurut pandangan Bang Egy itu tidak salah, itu hak dia. Oke, saya pindah sebentar Bang. Bib, Habib juga kan orang yang banyak disoroti karena seolah-olah nih tanda kutip Habib melakukan ini berseberangan, ada yang backup gitu atau menjadi alat rezim kata orang-orang tertentu. Nah, ini kesempatan Anda mengklarifikasi, Bib. Bagaimana Anda punya pendapat terhadap Habib seperti Bahar Smith? Silakan, Bib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat Bang Egy, senior saya, mungkin Pak Pendeta. Iya. Puji Tuhan. Tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Tidak semua? Yang mewakili Islam itu benar. Oke, tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Oke, silakan. Karena ini sudah terjadi setelah Nabi meninggal itu, pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Hawarid itu Islam, mungkin lebih taat daripada Rizik dan Bahar. Mungkin dari saya kalau ibadah ritual, hafal Quran. Tapi dia lepas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan jargon apa? Dengan jargon penista agama dan kriminalisasi ulama. Terulang ini hari. Ali bin Abi Thalib pernah berbicara, lihatlah sejarah masa lalu. Karena setiap kejadian itu pasti mengulang, cuma beda oknumnya aja. Beda zaman. Beda oknumnya. Beda oknum. Lah ini terjadi sekarang itu dari jargonnya Rizik Bahar itu, dia teriak merasa Islam, tapi belum tentu Islam. Kalau begitu banyak, artinya di Kristen juga, di agama lain juga begitu. Ada orang yang mewakili agamanya tapi tidak. Kalau Pak Egy melihat sudut pandang Bahar itu dengan keberanian, bagi saya itu bukan berani. Berani, preman juga berani. Berani yang dibilang berani itu dalam koridor kebenaran, menjaga marwah Islam. Nabi itu paling berani. Halo, Sampurasun. Selamat pagi teman-teman, menjelang siang dan selamat malam yang ada di Eropa. Mohon dukungannya ya kepada channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Mohon dibantu di subscribe ya, ataupun di like, share juga sosial media kalian, juga beri tanggapan komentar. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya kepada channel ini. Oke, sebelum menyaksikan cuplikan video yang akan ditayangkan, mohon ditonton sekiranya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke, selamat menyaksikan. Ali bin Abi Thalib, warga Nabi itu semua dibantai karena berani, tapi akhlaknya dalam dakwah tidak ada satu seperti Bahar dan Rizik. Jadi tidak berhak seseorang membela agama atau mengatasnamakan agama dengan cara caci maki. Ini Rasul bilang. Kalau saya melihat Bahar dan Rizik itu bukan berjuang atas nama agama. Apa sih kasusnya Bahar? Tidak ada berjuang Islam. Gebukin anak kecil, grab, ngatain kasat Pak Dudu. Ini apa akhlak Rasul? Jadi bukan karena berjuang agama. Rizik bukan berjuang agama. Dia melanggar konstitusi, melanggar negara. Kalau orang kecil, kalau mungkin Pak Egy ini melanggar atau saya melanggar, maklum. Tapi jangan orang yang mengatasnamakan ulama, coba besar punya umat. Itu kalau salah, itu harus hina. Oh, yang Anda tidak setuju karena status diperangkan oleh Rizik itu. Ini negara punya aturan. Ini bukan negara agama, negara republik. Jadi nggak perlu bawa embel-embel agama dengan alasan untuk jihad. Ini dilakukan oleh Hawarij untuk bantai keluarga Nabi, untuk menggulingkan keluarga Nabi, itu seluruh keluarga Nabi itu dibantai dengan tuh embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Lah ini terjadi. Kalau saya mau mundur aja, leluhur saya dulu, kakek-kakek yang saya Habib dulu,
Tidak ada satu gerakan dakwah amar ma'rufnya seperti Rizik dan Bahar. Cacing dibikin orang ada. Terhadap orang minum aja nggak diganggu tuh, malah dipeluk dikasih uang, nggak dilarang minumnya, dibina dulu. Karena syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah menolong secara materi, dan kita punya keyakinan apa? Oh, ini orang saya ajak bisa jadi baik. Itu. Nah ini enggak. Kalau cuma hanya mukulin warung, nggak pernah Nabi mukulin warung. Oke, jadi mungkin ini bicara masalah etika penyampaian pesan atau etika perjuangan, caranya yang barangkali menurut Jadi bisa perspektif. saja orang bertopeng agama tapi dia berkarakter maaf seperti iblis. Ada dari fatwa pendapat dari juga disebut dihormatin kelompok Habib, pendapat perkataan dari Al Habib Abdullah Haddad. Setan itu lebih senang menggoda seorang ulama. Nggak suka menggoda perorangan. Kenapa? Efeknya kecil. Tapi kalau seorang ulama kalau masuk dalam kejahatan akan merusak yang lain. Dan ini banyak riwayat Nabi tentang ulama. Oke. Biar interaktif bisa. Ya, artinya gini, sebentar Pak, sisinya. Jadi gini, Bib, yang saya perlu jelaskan juga, karena saya kan mewakili banyak orang juga yang inginkan ada kesejukan dan bisa Ini santai aja. Sebentar. Artinya gini, Bib, apakah Habib bisa toleransi soal mungkin caranya, oke lah, caranya kurang bagus, kurang elegan, kurang etika misalkan, tapi pesannya secara inti dalam perjuangan penegakan kebenaran itu yang mau disampaikan barangkali oleh mereka-mereka Habib Bahar, Habib Rizik misalkan, sehingga mungkin jangan terlalu dipersoalkan soal caranya, tetapi isinya, esensinya. Bagaimana menurut Isinya Anda? apa? Tuduhan caci maki, ngatain Jokowi, ini apa? Kok kuat dari orang yang berpakaian agama? Saya ini yang bukan ulama, bukan Habib, nggak pantas ngomong di depan umum Jokowi bodoh. Ini pemimpin kita. Pak Dudung ini kasar loh di diri Pak Kasar. Harusnya kalau dia tuh mau berbicara, dia lihat dong. Di sini kan ada lembaga agama yang banyak. Ada sikap dari NU menyalahkan Pak Dudung. Ada simbol-simbol maksudnya. Bukan, ada apa nggak menyalahkan Pak Dudung? Ada apa nggak dari Muhammadiyah? Jangan kita yang liar ini berbicara seenaknya menghakimin. Yang saya khawatirin kalau andaikan Bahar itu bicara di kamarnya sendiri atau dengan Bang Egy, saya nggak gubris. Karena di depan umum ingin memengaruhi orang-orang awam. Orang jadi kurang ajar. Islam itu baik, tapi kalau disampaikan dengan mengeluarkan api, itu jadi buruk. Oke, baik, sudah dianggap pesannya, Bib. Pertanyaan saya, kalau orang tanya ini pesannya saja, istilahnya begini. Nah, Anda bukan Habib, Anda bilang, Anda bukan ulama. Kapasitas Anda apa untuk mengkantor Habib ini, Rizik dan Bahar misalkan? Tidak semua yang bisa bicara agama itu cuma pendeta dan kiai. Siap. Setiap orang sekarang ini punya wacana, punya pemikiran. Oke. Jadi kebebasan hak warga masyarakat ya? Iya, karena memasang tembok hanya boleh bicara agama itu cuma ulama. Banyak orang, Ustaz Gures saja, Gures Jihad itu sampai ini nggak mau dipanggil Habib. Oke. Dia punya tafsir. Jadi ini hak independen sebagai seorang warga negara. Tapi bukan berarti Ustaz Gures itu nggak bisa agama. Oke, luar biasa. Berarti saya bisa dipanggil Habib Egy Sujana juga ini. Oh, ini Habib. Nah, itu semua Habib dalam konteks ini ya. Habib. Habib itu kan lebih kepada ada unsur keturunan gitu loh. Dalam perspektif etnisnya Arab. Oh begitu. Kalau kita mah Sunda, saya USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Oh aduh, USA. Bapak saya Pamanukan, ibu saya Sumedang, Jawa Barat asli, USA. USA. Ada sudut pandang yang berbeda saya dengan brother Jen. Mantap. Kamu nggak keribu saya itu, family saya jadi. Ada sahabat saya namanya Isman Ayub, dia udah wafat, sahabat kita itu waktu itu. Nah, dalam perspektif Habib, at the same time pada saat yang sama dia tidak setuju kelakuan Bahar atau Habib Rizik seperti itu, tapi tidak mulai hormat ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, dia pada saat yang sama dia maki-maki si Habib. Saya. Iya. Oke. Benar. Kalau etika itu konsisten dipegang, tidak menyetujui penghinaan kepada orang lain, jangan melakukan penghinaan. Itu sebagai satu poin. Kedua, kita harus bedakan dalam perspektif Islam antara etika dengan akhlak. Oh, beda ya? Beda. Oh, dia beda. Oke. Akhlak itu turunan dari pelaksanaan syariat. Iya. Oke. Ya, akhlak, sikap, tindakan, istilah saya sebut ya. Sebut itu sifat. P-nya pikiran, U-nya ucapan, T-nya tindakan. Sebut dari Nabi Muhammad. Itu elemen dari akhlak. Oke. Jadi mantap ini singkatan-singkatannya Bang Egy. ketika si fulan
menyatakan kekerasannya, tapi ada referensi yang dibenarkan, itu akhlak. Kecuali tidak ada referensinya gitu kan. Misal, sepengetahuan saya, karena saya relatif bergaul, suka ngobrol gitu ya, Habib ini ketika dirinya dihina, dia nggak marah. Enggak. Terus saya lihat, tapi ketika dimensi ajaran Islam yang dia ketahui dilecehkan, dia marah dia. Nah itu sebut itu seperti Nabi gitu. Nabi kalau dirinya dihina, ditimpukin, bahkan dikatakan majnun, ya welcome saja. Tapi ketika agamanya yang dia yakini diganggu, dihina, biar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah. Begitulah kira-kira sebutnya Nabi. Menggambarkan keberatan yang luar biasa. Ini terlalu ekstrim nanti. Tidak pernah Nabi bersikap begitu. Kalau Ada hadisnya itu. Nah, sebentar dulu. Kalau hanya hinaan lisan, tidak pernah Nabi dengan lisan disiapkan dengan kekerasan. Aku diutus bukan untuk mengutuk, kata Rasul. Ini terus benar. Tadi saya udah bedakan. Ini kan lagi waktu saya bicara, mesti jangan diinterupsi. Waktu Anda ngomong saya dengar baik-baik. Nanti kau nggak dapat hidayah. Saya bedakan jadi ketika berbicara penghinaan terhadap diri sendiri dikaitkan dengan akhlak. Akhlaknya Habib Bahar, akhlaknya Habib Rizik itu relatif ya, mengikuti sebutnya Nabi Muhammad. Tapi ketika agama yang diyakini Islam ini diusik, dia marah. Nah, konstruk yang kedua, bangunan berpikir Brother Habib Zain ini tadi sangat jelas mengatakan nggak ada urusan agama gitu dalam konteks berbangsa, bernegara, karena ini republik, ini bukan urusan agama. Nah, tidak mengurangi hormat. Sejauh mana pengetahuan Brother J, kita beda gitu Brother J ya, tentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45. Coba bunyinya apa? Itu aja Bapak jelasin aja. Nah, itu nggak fair. Ya sudah loh Bapak, ini kita mau sharing. Nggak usah saling menjatuhkan, kita saling mengisi. Siapa yang menjatuhkan? Tidak ada. Saya bertanya wawasan, karena setiap warga negara harus mengetahui hukum. Jelasin aja. Orang yang tinggal di pegunungan, orang yang di tengah laut. Oke, saya aja yang ini. Jadi setiap orang persamaan hak dalam Itu pasal 27. beratnya. Itu pasal 27 ayat 1. Ini 29. Iya apa isinya langsung? Aku nggak tahu berarti. Ya sudah nggak tahu sudah. Aku sudah. Nanti ada dokumen. Nggak boleh aja. Ayat 31 apa? Al-Quran. Apa itu? Ini karena gini, ini kan Itu. bidangnya Bang Egy hukum menekuni itu sehingga hafal. Jadi mungkin kita nggak hafal. Ya udah, tenang Bang Bib. Jadi gini, Bang Egy lanjut aja langsung isinya. Bisa dijawab kan bisa bos. Boleh. Tentang khilafah. Kenal Baqarah 31. Bukan mau dialog aja. Bukan begitu. Kok itu bukan Enggak begini. Antum kan merasa warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu mendasari pengetahuannya dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Esensinya aja Bang, langsung. Ya, intinya bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Oke, ayat 2-nya, negara menjamin setiap warga negara menjalankan keyakinannya. Pertanyaan seriusnya, negara Republik Indonesia ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Ketuhanan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama, Pancasila. Nah, siapa Tuhan yang Maha Esa? Semua agama bertuhan. Ada di referensi alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, filosofis undang-undang, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridisnya itu harus tercover menjadi satu muatan di dalam undang-undang. Nggak bisa undang-undang muncul pasal ujuk-ujuk begitu, nggak bisa. Ada filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, suasana kebatinan bangsa itu, dan baru tinjauan yuridisnya. Nah sekarang saya bicara tinjauan yuridis yang sudah tercover dengan pasal itu apa yang terlalu? Biarin aja dulu. Ini soal yuridis dulu. Saya ingin menekankan bahwa beda pandang kita. Dia bilang di Republik nggak ada urusan sama agama gitu loh. Kan begitu tadi bilang. Kaitan pasal 29 tadi Bang Egy. Kaitan dengan pasal 29 tadi itu menjelaskan kalau dalam perspektif pandangan Islam ini negara tauhid. Dasarnya Tuhan loh. Saya udah kaji ilmu tentang tata negara. Mungkin cuma Israel, cuma saya belum mendalami Undang-Undang Dasar dari Israel. Di seluruh dunia
Cuma Indonesia dasarnya Tuhan itu. Boleh yuk kaji, yuk kan dokter juga. Iya. Just to know untuk betul. oke. Kita nggak tolak itu. Oke. Ya, oleh karena itu, kalau bicara Tuhan, kan pasti bicara agama. Masa nggak bicara agama? Masa bicara apotik atau bengkel? Enggak, Tuhan agama itu pasti. Ini negara agama. Kalau mau jujur, Anak belum masuk. belum. Nah, sabarlah. Etika Tapi kan diaplikasikan yang bermartabat, gitu loh. Anak izin kan? Enggak, saya nggak izinkan. Kalau saya ya sudah. Oke, lanjut. Karena saya nggak pernah menyentuh ketika Anda bicara. Ya udah saya diam. Sabar, Pak. Oleh karena itu, kita berbangsa dan bernegara ini nggak bisa tiba-tiba dan memotong perjalanan sejarah. Padahal Anda tahu, dan kita semua tahu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga nggak dikenal apa itu Indonesia. Setidaknya kita baru kenal Indonesia 1928 dengan Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia misalnya. Sebelumnya itu, apa suasana kebatinannya? Bagaimana filosofisnya, historis yang berlaku di Indonesia? Animisme, politeisme, banyak isme-isme lain yang kurafat dan lain sebagainya. Masuklah peristiwa dakwah, bolehlah dikelilingi lewat Wali Songo misalnya, kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Hasanuddin dan seterusnya, tokoh-tokoh nasional. Secara intisarinya, Pak? Nah, secara intisarinya ada perubahan nilai yang dasar dari animisme politeisme menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit Beragama. ya beragama Ya. dalam perspektif beragama di Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang yang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. ada sejarahnya. Kristen itu Trinitas mah. Baik, itu gereja yang ini. Oke. Belum selesai kamu sabar banget. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Panjang mau nggak? Silakan. Kenapa kok nggak? Jadi yang maksud agama cuma Islam. Jangan begitu Tenang, kita tenang. memahaminya. Bentar. Tidak. Lu mau kafir juga boleh kok. Bukan. Lakum dinukum Yang waliya din. maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan satu bisa. Wah, Dia tuh berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat. Lu kenapa Kenapa mengajukan pendapat pendapat saya? Nanti Habib bisa bantah. Nggak, lu pendapat saya. Lu salah apa salah pengadilan juga belum bilang salah. sudah. Beda pendapat, sudah gitu. Oke. Jangan lu bilang salah. Jadi salah benar boleh dong. Iya, bukan boleh. Karena saya nggak menyalahkan kamu. Salah dan benar itu kalau perspektif gue lewat pengadilan. Anak yang mau meluruskan ente ini kalau Anak mau meluruskan ente itu, ente bicara negara dari kemarin agama, ente cuma hanya ingin mengakui Islam aja. Sebentar, Bib. Saya nggak memihak atau apa, tapi di sini kita tidak pakai ukuran pendapat pribadi menghakimi pendapat orang. Iya, begitu. Kita di sini tidak berdebat untuk mengunggulkan pendapat kita. Kita bicara di sini silaturahmi. Kita sudah janji dari awal objektif. bahwa apapun pendapat Bang Egi kita hormati, pendapat Habib dihormati. Iya, ada waktunya. Kan sebentar. Selesai, biar diselesaikan. Closing dulu kan. Oke, silakan. Jadi tuduhan-tuduhan sesat kepada saya begini dan begitu tidak mengerti. Lupakan aja, Bang. Kita masuk intinya. Makanya perhatikan juga ada surat ya ayyuhal kafirun. Oke. Artinya eksistensi orang kafir sangat dihormati oleh Allah, bukan oleh saya. Kamu mau begitu silakan. Saya begini, agamamu agamamu, agamaku. Jadi jelas diakui. Oke, udah ya, ya. Oke, jadi ini sudah membuat benang merah dari masalah bahar yang dianggap sudah selesai, itu hak dia, perspektif dia, dan sekarang kita berbicara tentang prinsip keagamaan bersama. Jadi pada prinsipnya pemirsa, ini negara agamis, tapi bukan negara agama atau negara satu agama. Karena faktanya di Indonesia kita ada beragam-ragam. Walaupun Bang Egi bilang tadi tauhid menjadi dasar sila pertama, itu tidak menafikan bahwa semua agama lain juga bisa ikut, betul. Oke, Bib, silakan pandangannya sekarang bagaimana, Bib? Saya mau bicara ini atas nama negara ya. Iya. Saya bilang Pancasila yes, Oke. NKRI yes, harga mati. Saya nggak bilang Islam harga mati. Untuk di Indonesia, kenapa? Kita punya negara, punya konstitusi, ada lebih dari satu agama. Jadi tidak bisa memaksakan satu agama. Iya. Jangan pernah memendirikan negara agama. Nabi pun tidak pernah memaksakan Al-Quran. Tapi untuk umat Islam, Al-Quran. Untuk orang Nasrani, pakai Injil. Bisa dibaca Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah yang ada di Injil. Kalau enggak kamu fasik. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Madinah, di situ hidup orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim. Nabi tidak pernah menghukumi seseorang dengan keyakinannya. Nabi menghukum seseorang itu apa? Kalau melanggar hukum universal, menyakitin orang, semua agama menerima. Tapi tidak pernah menghukumi keyakinan. Nah, jadi kalau orang mau berbicara, nah ini sekarang saya juga akan luruskan, banyak umat Islam ini sering menyebut-nyebut kafir. Siapa yang kafir itu? Apakah umat Nasrani itu kafir? Kita nggak masalah. Nah, kalau bukan nggak ada masalah, ini konstruksi perlu dirubah. Kenapa? Kalau nggak dirubah, lah begini nanti kontok-kontok hanya agama. Kalau
seorang Nasrani kafir, berarti tadi tidak ada ayat 4. Konsep kafir dalam pandangan Habib sendiri Bagi apa? saya itu kafir itu moral, bukan teologis. Merujuk ke hadis Nabi, tidak beriman seseorang sebelum mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Tidak beriman berarti kafir. Satu lagi ayat malah di surat Al-Maun, ini sholat baik loh. Sholat ini baik, tapi di situ bilang apa? Mendustai agama atau penista agama apabila menghardik anak yatim. Jadi agama sunnah ini, prinsip beragama itu untuk orang, bukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi itu kafir. Oke. Jadi yang dibilang musyrik itu apa nanti? Yang kaitan dengan melanggar ajaran Tuhan tapi melukai orang, membuat ajaran sendiri, itu kafir. Itu musyrik. Jadi kafir itu moral, bukan teologis. Oke. Baik, ditangkap. Satu lagi, jadi ini Indonesia ini bukan negara agama, negara republik, kita sepakat. Di situ ada banyak agama. Oke. Jadi jangan pernah kita memasangkan negara agama. Barang siapa ingin mendekatkan negara Islam, berarti dia kafir dari nabinya. Tidak pernah Nabi mengajarkan atau mencontohkan mendirikan negara agama. Oke, itu pendapat Habib berdasarkan apa yang Habib pahami berdasarkan ajaran Al-Quran dan Nabi ya. Oke, oke, itu bagus. Tapi tinggal ya, silakan Pak. Tapi sebelum itu, Bang Egy, sekedar untuk kita kasih tahu pada pemirsa bahwa ini biasa kita dialog dengan perbedaan pendapat dan gaya interaktif yang seperti ini. Jangan salah paham ya, karena ini orang-orang profesional semua yang ada dan orang-orang yang tahu membedakan yang namanya berargumen dengan hati yang panas nggak ada. Mereka ini orang yang terbiasa dengan hal-hal yang argumentatif sifatnya, dan saya makanya berani sama-sama beliau-beliau ini karena saya percaya akhlak mereka, karakter mereka orang-orang yang memang keras dua-dua, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang baik, punya kecintaan terhadap agama, punya kecintaan terhadap negara, walaupun pandangan berbeda-beda sah-sah saja. Ya, oke, baik. Ya. Jadi apa yang difokus saya kepada beberapa poin penting. Oke, silakan. Pertama, harus kita mengerti metode berpikir sehingga kita mampu membedakan. Bagi saya, orang yang berpikir adalah orang yang mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ini botol dengan gelas beda, kita bisa bilang beda karena kita berpikir atau sudah ada pikiran. Buat anak kecil yang belum bisa berpikir, nggak bisa membedakan ini. Ada di sini ada api, malah dipegang api karena dia belum berpikir atau bahasanya belum balik gitu. Nah, poin pentingnya apa? Dalam metodologi ilmiah, problemnya itu dua. Satu metode, kedua istilah. Nah, kafir itu istilah. Mukmin itu istilah. Beriman itu istilah, dan seterusnya lah. Munafik juga istilah. Nah, istilah-istilah ini punya kategori sendiri gitu loh. Nggak bisa yang beda tadi disamakan atau menyamakan yang beda. Itu gak berpikir, Bos. Lebih kerucutnya saya coba analisis perkataannya Bang Egy. Artinya kafir dalam konsep Islam dengan istilah di dalamnya misalkan itu menunjukkan orang yang tidak beriman sama dengan Islam. Itu kan bahasa tegasan menentang. Yang menentang loh. Beda dengan saya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan istilah. Ya, ini istilah yang diyakini oleh Bang Egy dalam Bukan diyakini, Pak, itu common sense. Ya, karena ada orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Tapi itu common sense. Pengetahuan. Jangan dimaksa. Nggak ada maksud nggak ada. Saya berpendapat dengan objektif tadi. Bukan subjektif. Saya tidak merumuskan kafir karena pendapat saya, tapi pengetahuan saya mengatakan disebut kafir itu diambil dari kata cover, menutup sebenarnya. Artinya itu menutup diri dari yang Allah mau, jangan mau ikut. Nah, siapa contoh konkret idealnya? Iblis. Itu loh. Ya kalau dan nggak biasakan sahabat biarin dulu supaya jangan terputus idenya. Maka oleh karena itu dalam perspektif keilmuan ya nggak bisa kita nggak berani bilang si fulan kafir. Kalau memang kelakuannya menunjukkan dia kafir dan menentang Allah, ya menentang Allah ya kafir gitu. Nah, juga ada istilah munafik, kalau ngomong bohong. Ini batasannya kata Nabi. Kalau janji ingkar, kalau diberi amanah khianat. Gitu loh. Ada sebenarnya satu lagi, malas ke masjid misalnya sholat subuh terus ya, pada nggak sholat. Nah, kaitannya dengan istilah tadi ya, kita harus merujuk kepada pengetahuan umum yang sudah terjadi atau yang sudah diberikan atau yang sudah diajarkan dari turun-temurun yang ada. Tidak boleh subjektivitas kita, ini masalah agama. Nah, kemudian tadi Al-Maidah 47, jangan lupa ada 44-nya, ada 45 bahwa
orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah kafir. Istilahnya kafir. Angel hukum Allah bukan? Dengar kau, tadi mau ngomong enak bebas, aku potong-potong. Itu ini aku yang membuat gak santai. Enggak, Anda mau nanya dulu supaya nanti Anda nanti nanya di bagian kerja lagi dari ngomong kok tanya-tanya alah panjangan apa. Nanti putus ide aja. Nah inilah ini SMC. Oke, lanjut Bang. 45-nya mengatakan begitu. Oke. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah kafir. Iya betul. 44 itu 45-nya yang tidak berhukum dengan hukum Allah zalim. Iya betul. Konteks dalam negaraan. Yang 47-nya itu fasik. Oke. Kalau yang mentaati Injil, Iya fasik. kalau orang yang nggak taat pada Injil, orang Nasrani yang tidak mentaati Injil fasik. Baca dong ayatnya. Ya memang begitu. Bukan orang, kan saya bilang bukan pengikut Injil tapi fasik. dia kaitkan tadi dengan kafir. Entar lu Nggak nyambung. bukan. Ya, Bukan. Nah ini nggak Ntar sabar. lu. Lah ini loh. Aku Bentar, malas lah. ente panjang bentar. Bukan debat kami, biarin pendapat itu panjang. Ya, oke, anak sekarang sedikit. Untuk usul panjang pendek. Sebentar, Sama gue biar- sendiri. sebentar. Lu pendek. Karena ilmu lu nggak ada pendek. Ente di bawah anak standar. Ente main kutip-kutip ayat. Apa ayat kutip-kutip ayat. Tolong Lu ya, yang nyimpang-nyimpang tolong itu. ini saya Itu moderasi. murah rendahan tuh. Nah ini yang nggak benar. Ya, tapi- Jadi oleh karena itu, lu diam kalau gue ngomong. Oke, jelasin Kalau dulu. nggak usah diam. Biarin Apa dulu. nggak enak tuh. Udah. Diam loh. Seperti anak kecil. Anak kecil apa? Halo. Oke, ente jelasin ayat 47. Aku bilang diam. Oke, ayat 47. Habib tenang dulu Beb. Saya minta tolong tenang dulu. Karena Jangan kau biarin pikir- dulu karena Bang Egy memang perlu konsentrasi dalam menguraikan idenya, jangan sampai terputus yang bisa disalahpahami Santai orang. aja, Bang. Iya santai. Tapi jangan Lu dipotong. dia diam. Oke. Kalau nggak diam, bagaimana gue santai? Oke. Itulah, tapi kan. Oke, Ya sudah, kalau nggak usah diam, mau ngapain? tenang dulu. Nggak ada gunanya. Oke. Ini yang saya minta coba pandangan Ini. kedua orang tokoh Nah, ini. makanya itu Ya, tenang Bang. kita tadi sudah ajarkan pakai Quran. Kalau lagi ada berdebat, debat dengan cara baik. Saya kan baik. Oke, Anda minta dulu ayat 47 apa yang terpahami? Ayat 47 itu barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah fasik. 47. Iya 47 itu baru kita lihat. Dapat Injil kan? Masya Allah. Ya udah, artinya kalau toh itu pendapatnya nggak apa-apa. Ya sudah. Jalanin aja. Mari kita lihat Quran. Pakai konkret dong. Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, 47. Yang dia sebut dia fasik tapi dikaitkan dengan kafir. Kan nggak cocok bos. Quran. Nah, sekarang- boleh kita buktikan coba. Iya, Baca sekarang- Rik. Ayat 47. 47 sini sini. Bagus. Oh sini aja. Biar jelas. enak, jadi nggak Jadi menyesatkan nggak nanti. Sini dekat. Ya, Al-Maidah 47. Sini aja, biar kedengeran. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Atau dijelasin. Ada rasa kafir. Enggak jelasin apa itu? Yang kafir, empat itu. Bukan, tapi dulu. Dengerin dulu. Satu 114 ya. Oke, 44 sekarang. Oke. Akhirnya barang siapa? Akhirnya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Cocok. Oke. Oke. Thank you. Anda bertanya apa itu? Yang 45-nya fasik. Oke. Oke, Anda bertanya Belum apa itu? selesai saya. Oke, biarkan dulu kesimpulannya. Silakan lanjut Bang Egy. Jadi dalam perspektif itulah Oke. saya nggak mau berbeda apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Setuju. Nah, siapa yang berani-berani ini itu sebenarnya kafir gitu. Oke. Dalam konteks kebangsaan, Nah, dalam konteks kebangsaan kita sudah sangat elegan, kita sudah sangat cerdas, kita sudah sangat toleran. Apa? 7 kata dicoret. Piagam Jakarta. Karena mempertimbangkan ini orang-orang Indonesia Timur. Begitu cerita sejarahnya. ya. Karena ada Kaigun atau siapa yang mendesak, sehingga dikondisikanlah oleh Bung Hatta kepada Kasman Singodemejo diminta bantunya, kemudian dia jadi jaksa agung pertama untuk mengkondisikan kawan-kawan Islam terutama Masyumi. Ingat loh Masyumi itu. Karena dulu 3 partai, Ya. PNI, Masyumi, PKI. Ya. Gitu. Itu tinjauan historikal. Historical, yuridis. Oke. Dicoret 7 kata itu. Maka sebenarnya dalam perspektif itu tidak konsisten karena itu sudah disepakati di 22 Juli 1945 oleh Soekarno dan segala panitia persiapan kemerdekaan itu. PPKI. Kenapa? Karena menentang 1 Juni. 1 Juni. Oke. 1 Juni itu ditentang oleh pendapat mayoritas bahwa dalam perspektif undang-undang lahirnya Pancasila bukan 1 Juni. Karena 1 Juni yang dimaksud 45 oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Itu sejarah bos, bukan karangan saya. Ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah ini yang dipersoalkan. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam titik.
nggak mau orang ribut. Nah, akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Nah itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dasar itu. Nah kemudian berlanjut berikutnya, dalam pengertian berikutnya, kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Berarti Soekarno toleran. Yang 1 Juninya nggak diterima. Ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical, artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egy. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya terjadilah sila satu. Ya, sila pertama itu dari mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Sebentar Bang, Pak ini. Pasti masih. Jadi sampai di situ aja. Itu berarti negara kita ini kan, kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi menurut Pak Egy, Pandai Islam negara ini gitu. bertauhid hanya pada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Islam. Kalau ada yang nggak Islam boleh. Lah, bukan. Jadi ketuhanan tadi itu selain Islam bukan Islam. Ya jelas lah orang Tuhan Maha Esa cuma Islam. Emang agama lain Tuhan nggak ada yang double? Lupa dong, saya udah capek deh. Loh, Anda mau tanya betul? Dia belum bisa berpikir. Anda Kan mau saya udah bilang berpikir itu mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu berpikir. Maksudnya gini, dalam pandangan Islam yang dipahami Bang Egy Habib, bahwa sila pertama itu benar-benar menginspirasikan Islam soal yang Maha Di Esa luar itu nggak masuk. Karena dalam pemahaman Bang Egy bahwa di luar Islam tidak ada yang bertauhid. Ya, itu gitu loh. Ini cerdas, ini cerdas. Anda mau jawab. Ini pandangannya beliau. Anda mau jawab. Oke, sekarang ada dalam maksudnya. Masyarakat itu dibilang Trinitas itu bukan seperti genetik. Kalau di Islam 99 Trinitas kok gitu. Itu menunjukkan sifat Tuhan. Bodoh lagi. Loh, tak dulu dong. Nggak bisa berpikir, bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas itu, jati diri. Itu identitas Asmaul Husna. Jadi sama dengan Trinitas. Jelas dulu, Anda mau ajarin ente. Ajarin apa? Lu goblok ajarin kita. Gila kok. Jangan saling Lu kapasitasnya apa? Lu nggak profesor. Dengar aja dulu. Lu mau berdebat ilmiah apa? Pakai Quran gue capatin Quran. Dengar dulu. Pakai logika gue capatin. Tapi lu nggak ada. Quran itu salah. Nggak apa-apa. Saya tahu kok Bang Egy orangnya pada waktu ngobrol aja seperti itu. Shalom, sahabat-sahabat terkasih. Itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tersebut menjadi berkat untuk kita semua akan firman Tuhan. Amin. Dan mohon ya dukungannya, setidaknya dukungannya untuk channel ini dibantu di subscribe, di share ke sosial media kalian, di like, tekan tombol sukanya ataupun beri tanggapan komentar agar channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, hatur nuhun, salam.